A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Kapal Selam, kajian pemahaman Al-Quran Senin malam. Sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, juga saya menyapa teman-teman yang ikut bergabung di live TikTok. Selamat malam. Ayuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Seperti wabarakatuh. biasa, forum kita malam hari ini adalah forum bertanya dan forum menjawab. Ya, mudah-mudahan malam ini Allah berkenan menambahkan ilmunya, memberikan kepahaman yang mendalam berkaitan dengan ayat-ayatnya, dan semoga kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk Amin. memulai pertanyaan, silahkan Pak Agung untuk menyampaikan ulang pertanyaan yang pertama Pertama, terlebih dahulu. Ya, siap Pak Ustadz. Yang pertama datangnya dari Ibu Asa, yaitu minta dijelaskan ada 3 ayat Pak Ustadz. Yang pertama Al-Baqarah 65, ya, yang kedua Al-A'raf 166, yang ketiga Al-Maidah 60. Jadi yang pertama Al-Baqarah 65 Pak. iya. Boleh Bu Asanya tadi yang bertanya ada? Ada, silakan Bu Asa di on cam. Ada. Ya, apa inti pertanyaan kan tiga Ya, ayat tuh. Yang oh, ditanyakannya apanya? enggak itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hewan. Ya, udah pernah Yang kedua, dijelaskan dulu ya. ya, Ya, oke. Terus hewan yang mana yang mau dijelasin? aduh baca gitu, Al-Qur'annya ya. Hewannya kan Itu banyak. surat, oh ya, Al-Baqarah, 65. Al-Baqarah 65 itu Ada di dan ada di sungguh screen. kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera. Kemudian yang 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 mana tadi ya? Ada lagi. Al-A'raf itu juga berkaitan dengan Kera. kera, kera dan Oke. babi apa ya? Ya, terus. Ya sama ya. Itu jadi ini maksudnya dari kera, babi yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini berkaitan apa nanti kita akan dikutuk jadi kera atau seperti apa Ustadz? Oke, itu. Oh, yang keraknya ya. Ya, Apa dua-duanya nanti? Oke, pertanyaan kedua apa, Pak? Al- Pertanyaan kedua dari Pak Darsono itu Al-Baqarah. adalah mengenai kebenaran akli dan nakli, Pak. Mm-mm. Ya, kalau secara apa pertanyaan utuhnya adalah alat ukur kebenaran bukan Al-Quran dan Sunnah saja. Alat ukur Oke, kebenaran ada akli dan nakli. Tolong dan dijelaskan, klik. mohon penjelasannya. Oke, oke, dipahami. Ayat pertanyaan yang berikut. Yang ketiga itu mengenai ini kasus dari Bu Ngadinem kelihatannya dia menanyakan kalau suaminya pelit dan pemarah terus tidak kasih duit. Terus Mm-mm. beliau menemukan uang di pas lagi nyuci di kantongnya diambil, tapi Oh, ditanyakan dia tidak bilang secara jujur gitu. oh. Itu mah gonimah ya, harta temuan ya. Harta Harta, rampasan ya Pak. iya, harta rampasan itu.
Iya, namanya Ada nemu tuh itu Pak di mah, Al-Quran. itu nemu ya. Terus, Iya, terus berikutnya Pak Saleh, Pak. Pak Saleh menanyakan mengenai arti marwah, pendalamannya seperti apa? marwah ya. Oke, kita jawab dari yang pertama ya. Ya, Itu di 3 ayat itu kan ada kalimat yang diulang ya. Kirodatan khosiin di surat Al-A'raf 166, 166 juga ada kirodatan khosiin. Ya, kera yang hina. Kemudian satu lagi tadi di surat 5 ayat 60 ya. iya, 560 juga ada yang diulang kirodatan. Kirod di sini diartikannya kera, Ra- dijadikan kera juga ya. hmm. Oke. Jadi ada ini mungkin yang dipertanyakan oleh Ibu Asa ini tentang kera ini ya. Kera, kera, kera. Dan babi. Ya, jadi gini. Hmm? Untuk bisa Ya. memahami satu makna ayat, maka kita harus membuka semua ayat dalam satu makro ya. Dalam satu makro, satu satu ain. makhluk. Nah, berarti ini mesti dimulai dari awal ayat nih ceritanya apa nih? Nah, ini, nah sini nih. Ini ada kata bintang di ujung ya. Ada bintang di ujung tuh. Ya. Itu berarti tanda ini awal makro ya. Hmm. Oke. Coba akan saya baca ya. Wa idhis tasqo Musa liqaumihi fakul nadrib bi kal hajar. Fan fajarot min husnata asrota aina. Qad alima kullu unasim mashrobahum. Kulu washrobu mir rizkillahi wala ta'thau fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa. Musa ayat dirinya apa? Cerdasan. Oke, kecerdasan ya. Kita Kecerdasan. bacanya ayat diri ya. Dan Ya. Ya. ingatlah ketika kecerdasan memohon air. Air itu apa maknanya? Kehidupan. Kehidupan itu. Sumber kehidupan. Namanya Hmm. istasqo. Makanya ada sholat istisqo. Sholat istisqo. Sholat untuk memohon agar diberi air, agar hujan turun. Ingatlah ketika Musa sebagai kecerdasan memohon agar diturunkan air untuk kaumnya. Nah, kaumnya Musa itu namanya apa? Ini Israel. Bani Bani Israel. Israel. Bani Israel itu secara konsep ayat dirinya adalah orang yang sudah menggunakan potensi Ah, otaknya. Cerdas. Potensi otaknya, ya, tetapi masih kering. iya. Kering dari rasa. Makanya Musa memohonkan air untuk kaumnya. Gitu ya. Kecerdasan memohon agar diturunkan air untuk Bani Israel. Sehingga pemikirannya, kecerdasannya basah, tidak kering ya, tidak kering dari perasaan gitu kan. Ada orang yang cerdas, pinter tapi tidak punya perasaan. Iya. Lalu kami berfirman, pukullah. Pukullah itu bisa bermakna reaksikanlah atau berjalanlah. Pukullah batu. Fakul nadrib bi asokal hajaro. Pukullah dengan tongkatmu. Nah, tongkatnya Musa itu apa? Wahyu. Wah, Ya, kan iya. Musa Iya, diberikan wahyu kan? mujizat. Ya. Wahyu. Iya, iya, Pukullah iya. batu. Nah, batu itu di sini dimaknai kepala yang membatu, keras kepala gitu ya. Kepala.
Iya, kan orang yang menggunakan otak itu agak agak keras kepala, ngebandel gitu, kekeh petekeh neutrek wong gitu. Ya, Ya, pukullah batu itu. Nah, batu menggambarkan keras kepalanya tadi, si Bani Israel yang tidak disiramin air. Ya, dengan tongkatmu. Lalu memancarlah setelah disirami air, dipukul dengan dengan tongkatnya Musa tadi, Aso, memancarlah daripadanya, dari batu tadi, kepala tadi, 12 mata air. Nah, 12 mata air ini menggambarkan ya ilmu pengetahuan dasar. Ya, kalau di SD itu ada 12 pelajaran tuh. Bahasa, kimia, matematik, IPA, kimia, fisika, budaya, segala macam ya. Hmm. Nah, 12 mata air itu melambangkan 12 ilmu pengetahuan dasar. 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 Jadi otak yang disirami air, ya dipancing, dikasih stimulus itu akan mengeluarkan kecerdasan tadi, mengeluarkan 12 ilmu pengetahuan dasar. Nah, setiap suku qad alima kullu unasin masrobahum. Sungguh tiap-tiap suku yang 12 tadi, 12 ilmu pengetahuan Ilmu. dasar telah menjadi tempat minumnya masing-masing. Jadi setiap ilmu pengetahuan dasar itu kemudian bisa menjadi sebuah uh, apa namanya, Dasar dan ilmu. spesialisasi gitu. Ya, ada orang yang ahli di bidang kimia, ya, Ya. jadi farmasi kan. Ada orang yang ahli di bidang fisika, dia jadi ahli apa tuh? BMKG misalnya. Ada orang ahli di bidang bahasa, dia menjadi penterjemah, guru bahasa dan seterusnya kan. Nah, dan Ya. seterusnya. Jadi setiap setiap ilmu dasar, ilmu pengetahuan dasar itu bisa menjadi sebuah profesi gitu. Iya. Dan itu menghasilkan menghasilkan sebuah apa namanya itu sumber kehidupan gitu ya. Kan ada orang dapat penghasilan karena dia pintar bicara. Ada orang dapat sumber apa kehidupan karena dia pintar meramu meramu berbagai macam apa namanya Obat. ya dan Obat. seterusnya. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah gitu ya. Kulu wasrobu, silahkan diserap, silahkan dicerna. Setiap rezeki yang Itu dari diberikan ilmunya Allah itu. dari yang 12 tadi. Dan Dari jangan kamu rezeki. berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, jangan sampai ilmu pengetahuan itu tidak memberi manfaat. Jangan sampai ilmu pengetahuan menimbulkan kerusakan. Kerusakan. Jadi ilmu pengetahuan itu justru harus memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan memberi kemudahan serta kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Manusia. Gitu ya. Oke, lanjutin ayatnya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, kamunya siapa? Wa idh qultum, ini kamunya banyak ya. Berarti merujuk kepada kaumnya Musa tadi, Bani Israel. Ya, ya. Jadi orang-orang yang hanya atau baru menggunakan potensi otak, akal-akalan biasanya. Ya. Ingatlah ketika kamu sekalian, kultum, tumnya jamak ya, berarti kaumnya Musa. Hei Musa, ya, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Ya, jadi kaumnya Musa protes kepada Musa bahwa mereka tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja. Kalau begitu, makanannya Musa berapa macam? Satu, Satu. Apa makanannya Musa? Taurat, Wahyu. 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 Wahyu Tuhan, Makanannya Musa Taurat, hanya wahyu. Wahyu.
Ya, Iya. gitu. Nah, Bani Israel nggak tahan kalau konsumsinya, kalau informasinya hanya Quran. Quran. Kalau informasinya hanya dari wahyu. Wahyu. Terus kata mereka, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi. Apa yang ditumbuhkan dari bumi. Apa? Berupa sayur mayur. Jadi mereka meminta yang lain kan? Minta Iya. sayur mayur, minta ketimun, minta bawang putih, minta kacang adas, dan juga bawang merah. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui Batas. batas. Oke. Musa hanya memakan Wahyu. satu Makanan. satu makanan saja. Ya, yaitu berupa Wahyu. wahyu tadi ya. Nah, sementara kaumnya Bani Israel tidak tahan. Kalau Satu macam. hanya satu macam makanan saja. Ya. Ayat lagi, ayat lagi, ayat lagi. Yang lain dong, gitu kan? Ya, Hiburan. kan kurang bumbu katanya gitu. Kurang kurang bumbu. Ini sayur mayur kan bercerita tentang apa? Sayur Ayo. bumbu kan? Di luar dari bahan utama. Makanan Ya kan utama. di luar bahan Makanan utama. utama gitu. Di luar Ya, utama. di sini akan ada kalimat sayur mayur. Identik dengan Apa Arabnya sayur mayur nih? Bakliha, ya, bakliha. Nih, mim bakliha. Diartikannya mereka minta sayur mayur. Apa maknanya sayur mayur? macam-macamnya. Bakliha, jadi sayur itu sifatnya apa? Sifatnya mudah layu, sayur mayur itu. Kalau nggak cepet dipasarkan, besok udah sore udah layu, besoknya udah busuk ya Bu Ika ya. Betul, Iya betul. betul. Nah, Harus fresh. jadi sayur mayur itu sifatnya mudah layu, cepat busuk, nilainya rendah. Nah, jika sayur mayur itu dikaitkan dengan karakter manusia, jadi sayur mayur itu orang yang tidak punya pendirian, cepat berubah karena lingkungan, dan tidak tahan ujian. Lebih Iya, suka gampang putus asa. hal-hal yang ringan dan instan. Halo? Iya, ada. Iya betul Oh, Bang. Kan kalau wahyu itu kan butuh kecerdasan, Untuk butuh memahaminya kesungguhan untuk bisa mencerna. nah, Nah, butuh sementara kesabaran. kaumnya Musa nggak mau yang susah-susah. Dia malah Nggak mau minta mikir. dia malah minta sayur mayur. Nah, sayur mayur itu secara sifat tadi mudah layu, cepat busuk, maka nilainya rendah. Ya, nggak maksudnya harganya nggak sampai jutaan gitu ya. Kalau di Iya. pasar tuh sayur kan Dibuang biasa harganya. kadang-kadang. Nah, kalau itu di karakter manusia, itu orang yang tidak punya pendirian,
cepat berubah karena lingkungan, tidak tahan ujian, lebih suka hal-hal yang instan, gitu ya. Jadi maunya instan aja, nggak mau mikir gitu. Ah, kalau ngaji Iya. itu jangan banyak mikir, atuh udah dengerin aja deh yang gampang-gampang gitu. Pakai yang Halo? lucu kan? Pakai Ya, yang yang lucu pokoknya kita jangan yang ketawa. mikir gitu, jangan yang mikir gitu, nggak mau mikir. Nah, kemudian apa mentimun? Mana? Ketimun ya. Nih. Jadi mereka inginnya sayur mayur, terus ketimun. Nah, ketimun atau mentimun itu sifatnya segar, dingin, menyenangkan sebentar, tapi tidak memberi energi yang kuat. Halo? Ya, Ya, jadi mentimun itu sifatnya apa? Segar, terus dingin, menyenangkan, tapi sebentar. Dia tidak memberi energi yang lebih kuat gitu loh, jangka Pak. panjang ya Pak. Jangka pendek aja. Nah, kalau dalam karakter manusia, ketimun itu orang yang hanya mencari kenyamanan sementara. Jenak. Ya, hidup di zonanya nyaman. Aman. Tidak mau Lemah. bersusah Ayah. payah. Gak mau Ya, fight. lebih suka kesenangan sesaat daripada perjuangan yang panjang. Panjang. Ya, Nah, istiqomah. itu karakter ketimun. Hmm. Terus mereka minta apa? Minta bawang putih. Ya, ini Bu Asa masih ada? Ada Pak. Ada. Eh, Aduh, dengerin. Gak denger ya. apa Orangnya bawang denger. putih wafumiha? Ya, bawang putih itu sifatnya baunya tajam gitu, nggak menyengat ya? Betul Pak. Dan dia memberi rasa kuat, tapi juga bisa membuat orang lain terganggu dengan bawang putih tadi. Nah, karakter dalam diri manusia, ya, kalau bawang putih itu dimasukin ke karakter manusia, itu orang yang keras ucapannya keras gitu, Pak. Iya, betul. Kadang-kadang sinis, Hmm. mudah Hoax. menyakiti dengan lidahnya, Iya, walaupun ada. kadang bermanfaat bila ditempatkan pada situasi yang tepat gitu. Tepat. Iya, Iya. kalau tepat itu bermanfaat, tapi kalau enggak bisa mengganggu. Ya, terus Omongannya tajam. ada kalimat apa? Adas, Hmm. adas itu ya. Ya, kacang adas. Diartikannya kacang adas. Kacang. Hmm. Jadi kacang itu kan kacang itu kecil kayak kayak ketumbar gitu. Jadi dia sukanya hal-hal yang remeh, yang kecil-kecil, nggak mau yang gede-gede mikirnya gitu. Kacang adas. Kemudian ada bawang putih, Merah. bawang merah, bawang merah, Merah. dan bawang merah. Apa tuh bawang merah? Kalau ketemu bawang putih nggak pernah akur itu ya. Jadi bawang merah itu sifatnya gini, saat dikupas membuat orang lain mencucurkan air Yes. mata. Mata. Oh, perih kan? Perih. Jadi sifatnya kalau dikupas membuat orang Di. lain menangis, meski bisa memperkuat, memperenak makanan, Pak. Itu Kanannya. sifat bawang merah. Coba. Nah, karakter manusianya, bawang merah itu adalah orang yang penuh dengan drama. Iya, Penuh betul. drama, emosional, mudah tersinggung, suka menimbulkan pertengkaran, Konflik. Aku bener. tapi juga bisa memberi warna dalam kehidupan bila diolah dengan bijak Baik. gitu. Hmm. Itu si Bawang merah. bawang merah. Nah, kalau kembalinya ke ayat, kalau kita kembali ke ayat, jadi ayat ini sebenarnya mengajarkan, ya, ini belum ke 65 ya,
sebelum sampai ke kirodatan tadi, sebelum sampai ke kera. Nah, ayat ini mengajarkan agar kita tidak menjadikan hidup hanya sebatas sayur mayur. Mayur. Apa tadi sayur mayur? Gampang layu, cuman Iya, maksudnya maunya instan-instan aja gitu, ya instan saja. gampang-gampang. Ya, jangan hanya sebatas sayur mayur, jangan sebatas ketimun, jangan sebatas bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Bawang merah. Nah, sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah ini adalah simbol keinginan yang rendah Enggak. atau instan atau nyaman atau hal-hal yang sifatnya kecil-kecil atau emosional gitu. Remeh-temeh. Tapi harus naik ke tingkat level mana wasalwa. Ya, mana wasalwa nanti kalau dibaca satu makro itu ketemu nanti adalah makanan ruhani yang memberi energi luhur. Seperti rasa syukur, sabar gitu. Visi yang besar, bicaranya kelembutan dan berbicara tentang ketenangan jiwa gitu. Ya, jangan di hal-hal yang sayur mayur tadi. Nah, kaumnya Musa ya di situ berbicaranya hanya di sayur mayur gitu, di timun gitu. Gosip, remeh-temeh. Ya, hal yang gitu tidak mau berbicara yang sifatnya besar gitu ya. Oke. Ya. Terus ayat 62. Nah, innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang amanu bukan mukmin ya sebenarnya. Amanu itu orang-orang yang mengaku atau Aman. merasa dirinya beriman. Ya, amanu itu baru merasa dia beriman. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, orang-orang yang hadu itu orang yang punya potensi dapat petunjuk. Ya, jadi berpetunjuk atau mau berpetunjuk. Kalau amanu orang yang merasa mengaku dirinya beriman. Hadu orang-orang yang ingin mendapat petunjuk. Wan Nasoro dan orang-orang yang merasa dekat dengan orang-orang yang beriman, merasa dekat dengan orang-orang yang baik. Merasa gitu, geeran. Wasobiin dan orang-orang yang pelin-pelan, mudah berpindah-pindah. Kan ada orang yang gitu ya? Ya. Nggak betah dalam satu. Masuk keyakinan A, pindah lagi keyakinan B. Dia itu nama sobiin, mencoba-coba mencari-cari gitu, Pak. Suka Ngikutin pindah-pindah. arus namanya. Ya pokoknya nama kumaha arus nawe. Oke. Amanu Yahud hadu Nasoro sobiin. Man amana billah siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman. Bersih. Ya, berarti di atas belum benar-benar beriman kan? Ya. Belum. Ya, siapa saja di antara mereka, baik amanu yang merasa mengaku beriman, hadu yang ingin berpetunjuk, nasoro yang Nasoro. merasa dekat dengan orang beriman, sobiin orang yang mencoba-coba tadi pelin-pelan tuh, sini ke sana kemari. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh. Kalau benar-benar beriman ya, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah, ini berarti bicara apa nih? Jadi siapapun orangnya punya potensi, punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Di ayat yang lain ada tambahan majusi. Majusi. Di surat 22:17 ada tambahannya tuh kalau di sini. Sesungguhnya amanu ya. Hadu sama sabiin, nasoro dan majusi. Ini majusi ya? Ada tambahan majusi. Amanu apa tadi? Orang yang merasa mengaku beriman. Hadu orang yang
ingin Maksudnya mendapat Beriman. petunjuk. Sobiin tadi orang yang pelin-pelan, mudah implan. berubah, mudah berubah. Nasoro orang yang merasa dekat, Pak. Makanya dia apa nama itu ya kesini dekat, ingin ikut baik gitu. Wal majusa dan majusi. Nah, majusi itu biasa diartikan orang yang menyembah api. Api. Oke. Musa ketika dia bertemu Tuhan itu melihat apa? Gunung. Api. 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 Melihat api. 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 Kan di surat 20 ayat 10. Nih. Ini kan kisah Musa. Ya. Apakah Iya. telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api? Ya. Nah, majusa itu orang yang menyembah api. Api. Api yang dilihat Musa maknanya apa? Semangat. Semangat bisa. Terus? Sumber sumber. Nah, di ayat berikutnya ternyata si api itu ngomong nih, hai Musa, aku ini adalah Tuhan. Tuhanmu. Tanya Musa api. Si api tadi ternyata ngomong, hai Musa, aku ini Tuhan, Tuhanmu. Nah, berarti Tuhan berbicara kepadamu, Musa. 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 Jadi majusi itu apa artinya? Orang yang Penyembah. Ya udah balik lagi ke yang tadi. Ya, diperpanjang ntar digebukin sayanya. Ya, iya makanya ya ini ayat 22:17-nya. Sesungguhnya orang yang amanu, hadu, sobiin, nasoro, majusa, Majusi. ya Musyrik. ditambahin lagi waladina asyroku dan orang-orang yang berserikat. Kan syirkah itu serikat ya. Berserikat gitu. Diartikannya musyrik di sini. Asyroku itu berserikat. Berserikat. Nah, pernah dengar ada agama Baha nggak? Bahai. Ya. Iya, kan gini. Kalau di KTP, kalau di Indonesia kan, di KTP kan ada kolom agama tuh ya. Ya. Agamanya apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Buddha. misalnya. Eh, apalagi banyak kan sekarang masuk lagi Sunda Wiwitan, Kapitayan. Nah, ada Kepercayaan. Baha, bukan Gus Baha, bukan Bahai. Gus Bah. Ada agama Bahai. Bahai. Heeh. Nanti di googling aja Bahai itu apa. Nah, ada orang yang mencampurkan semua agama, Pak. Iya, ada Komeni Kristen juga. Pokoknya mah semuanya dicampurin aja gitu. Hmm. Nah, itu masuknya asyroku. Hmm. Jadi berserikat, bersekutu dalam beberapa ini dijadikan satu gitu. Kalau sebut agama baru ya bisa jadi gitu ya. Nah, di ayat ini apa? Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Kiamat. Jadi keputusannya diserahkan kepada siapa? Allah. Ya kepada Allah. Makanya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Lain. Kopar kafir, kopar kafir, kopar kafir. Entar dulu. Ya, kopar kafir, bid'ah, sesat, Bu. Ini bukan urusan kita memberi keputusan. Yang berhak memberi keputusan Allah. 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 Gitu, Allah yang akan memberi keputusan di antara mereka. Kapan? Nanti hari Ya, hari kiamat. kiamat. Kalau ada orang sekarang yang sudah memutuskan, Pak, memberi keputusan. Si A kafir, si B bid'ah, si A sesat. Wah, kok gitu, Pak. Berarti dia melebihi siapa dong? Lebih tahu dari Allah. Lebih tahu dari Tuhan, masa melangkahi Tuhan? Lah Atau Tuhan saja bawah. memberi keputusannya nanti. Iya. Gitu nggak? Coba. Nah, di Hari surat yang berbangkit. tadi, di surat yang berapa tadi? 2
62. 60. Oh, 262. 62. Tidak. Kan gini, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman Beriman. kepada Allah. Siapa yang Hmm. nilainya? Allah. Atau Allah kan? Kita nggak bisa menghakimi keimanan orang lain. Hmm. Ya, dan juga beriman kepada hari kemudian dan beramal soleh. Siapa yang menilainya? Menghakiminya siapa? Allah. Nah, jika mereka benar beriman, beriman kepada hari akhir, beramal soleh, di hadapan Tuhan sama nggak coba lihat? Mereka akan menerima pahala dari sisi Tuhan mereka. Mereka Dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, tidak pula mereka bersedih. hati, iya. Nah, kenapa kita yang jadi sedih sekarang? Halo? Halo. Ih, oke. Nah, gitu. Makanya ini kudu mikir. Jangan minta yang lain, minta sayur, mayur, timun, bawang putih, cakang adas kepada Musa gitu. Ini kan orang-orang yang nanti ada yang apa inginnya ingin instan gitu. Oke, lanjutin ya. Nah, Ya. sampai ke ayat 65. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Siapa kamu ini? Bukan Israel. Kaumnya Israel. Musa. 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 Siapa kaumnya Musa? Orang yang hanya menggunakan potensi otaknya, Otak. belum manut Bukan kepada Israel. wahyu. Wahyu. Ya, dikasih wahyu minta sayur. 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 Dikasih wahyu minta timun. Kacang. Dikasih wahyu minta bawang putih, kacang adas, bawang merah, gitu ya. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung warofa'na fauqakumut tur. Peganglah teguh-teguh hudu ma'atainakum bikuwah. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Jadi pegang wahyu. Wahyu. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. 64. Setelah diberikan makanan dari langit tadi ya, menu wahyu. Kemudian kamu berpaling. Dasar. Emang tidak banyak orang yang suka makanan satu jenis, Pak. Hmm. Pengennya pakai banyak bumbu. Bu. Ayatnya cukup satu aja, 2 jam, sisanya sono kemari, Dongeng. kayak banyak bumbunya gitu. Halo? Ya. Iya. Halo. Kemudian kamu berpaling setelah adanya janji itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Rugi. Ya, jadi banyak orang yang pilih satu makanan saja, apa pilih bumbu-bumbunya tadi? Satu makanan saja. Makanan. Makanan saja. Kebanyakannya milih makanan yang mana? Yang ada Banyak bumbu-bumbunya. bumbu, Pak. Yang Yang banyak ada bumbu. bumbunya. Rame, Pak, kalau banyak bumbu rame. Iya rame, tapi kan nggak sehat. Nah, setelah masuk ke ayat 5. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabat. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Hmm. Nah, di 3 ayat itu di surat 7, surat Al-Maidah kan ada kalimat keraknya. Iya. Akhirnya orang-orang yang tadi itu, ya yang tidak mau kembali ke makanan satu, Wah, tapi lebih ke makanan yang penuh dengan lain-lain. bumbunya tadi. Hmm. Nah, ini mereka melanggar perjanjian hari Sabat. Sahabat. Ya, apa maksudnya melanggar Sabat? Sabat itu secara bahasa artinya berhenti, artinya istirahat, Istirahat. diam, atau mengurai. Nah, dalam syariat kitab Taurat, Sabat adalah hari larangan berburu, larangan bekerja khusus untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan.
Kalau dalam Quran itu ada Jumu'ah. Jum- Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul untuk mendengarkan wahyu. Wahyu. Jika belum jelas, maka hari Sabat diselesaikan. Nah, sudah sepakat, ternyata itu pun dilanggar gitu, Pak. Hmm. Jadi si 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 orang-orang yang tadi yang hanya memilih sayurannya tadi dan bumbu-bumbu itu selalu begitu mengingkari perjanjian. Baru saja ada perjanjian. Oke, besok ini gencatan senjata ya. Belum ganti hari, sudah melanggar lagi, Pak. Iya. Dasar gimana ya gitu. Nah, maka kami berfirman kepada mereka, jadilah kirodatan khosiin, jadilah kera yang hina. Hina. Nah, simbol dari Sabat tadi, Sabat kan hari hari pengendalian diri sebetulnya. Jadi saat ego berhenti, kemudian hawa nafsu ditahan, itu Sabat. Nah, orang yang tidak bisa berhenti, tidak bisa mentaati Sabat tadi, jadi orang yang tidak berhenti dari keserakahan dan tetap mengejar dunia gitu, meski sudah dilarang. Maka mereka menjadi kera, kirodatan. Bahasa Sunatnya kerud, kerud tuh kerud. Ya, kerud tuh kera. Nah, kera dalam Quran adalah simbol manusia yang kehilangan jati diri. Ya, ulangi ya. Jadi kera dalam konsep Quran adalah simbol manusia yang kehilangan jati diri yang mulia. Hidup hanya mengikuti naluri hawa nafsu dan meniru-niru gitu. Jadi karakter kera itu meniru tanpa akal. Satu, ini karakternya kera. Meniru tanpa akal, tanpa mikir-mikir. Kemudian hidup mengikuti syahwat yang rendah. Terus sifat kera itu tidak punya prinsip. Hanya mengikuti ikut-ikutan tanpa tanpa tahu ilmu gitu. Ya, nah dari sisi sosial eh, kera itu tidak punya martabat, jadi bahan ejekan. Monyet lu, kadang-kadang dikeluar tuh ya, monyet tuh gitu. Iya. Jadi dia tuh jadi bahan ejekan. Nah, jadilah kera yang hina. Ini berarti bermakna terjadi degradasi spiritual. Jadi derajatnya manusia turun gitu. Turun derajat namanya. Makanya khosiin. Jadilah kera yang hina. Ini. Ketika manusia mengalami degradasi spiritual. Tuang. Wah. Nah, gitu Bu Asa. Iya. Ya, jadi jangan sampai jadi kirodatan khosiin. Tin. Jadi degradasi spiritual, jatuh derajatnya. Nah, kenapa jatuh derajatnya? Tadi di awal, dari 60 kan dibacanya kan? Ya. Jika dia hidupnya hanya pengen yang sifatnya sayur, sifatnya timun, tidak mau kembali ke wahyunya tadi, ke si sumbernya gitu. Hmm. Gitu loh, Bu. Serakah Iya. kan. Ya, ya serakah namanya. Serakah kan serakah sifatnya. Ya rakus lah gitu. Iya, Rakus. serakah kan Nah, serakus dia. yang lebih ini di surat 560. 560. Sama ada Babi. kera juga. Jadi babi Katakanlah, juga. apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya? Ya, min bisarin min dalika masubatan indallah. Lebih buruk pembalasannya dari sisi Allah. Yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. La'ana itu artinya orang yang terbelenggu. Ya, dilaknat itu berarti dibelenggu. Jadi dia tuh sempit hidupnya gitu. Pemikirannya sempit gitu. Wawasannya sempit gitu. Nah, dilaknat gitu.
Di antara mereka ada yang dijadikan kera Kera. dan babi. Babi. Apakah kera sebenarnya, apakah babi sebenarnya, atau ini metafora? Wah, Bisa dua-duanya. ya. Gitu. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan lurus. Apa penyakitnya tadi? Serakah, maunya yang instan, mau yang niru-niru, nggak mau berpikir panjang gitu loh. Tidak mau ngikutin wahyu. Senangnya Itu tempat Bu Asa. kotor. Babi senangnya tempat kotor. Nah, ada komentar Ibu Asa? Iya, Iya tadinya apa? karena pernah juga dengar kajian tentang reinkarnasi. Kirain nanti kalau orang yang tidak beriman, kelak kalau dilahirkan kembali akan jadi kera. Tapi alhamdulillah Ustadz, hari ini sudah mulai ada pemahaman. eh, jadi mungkin tadi kan apa namanya bacanya sepotong. Iya, Karena makanya dulu baca ingat-ingat ayat ingin jangan paham ini. sepotong, nanti jadi Bani Israel. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi dimulai dari 60. 260. 60. Ya, Nah, dari ya, 60 dibacanya Bu. mukamat Ya, satu sampai nah, muhkamat, satu ain gitu. hmm, Baru ceritanya lengkap. Satu makro ya Pak. ya. Satu makro itu satu ain, Pak, satu tema gitu. Satu ain. Nah, Makanya kadang-kadang Ustadz malas baca Quran, nggak paham maksudnya, jadi mau meneruskan juga malas. Jadi memang masih harus banyak belajar di tua-tua ini. orang belajar aja Bu masih lupa, apalagi males Bu. Hmm. Iya, bacanya nggak paham itu maksudnya apa ini yang kayak gini itu kan. Mm-mm. Ya makanya pentingnya Alhamdulillah belajar. bisa belajar sama Kang Iip. Terima kasih Kang Iip. Saya hanya fasilitator ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua Dua. dari siapa tadi? Jadi Pak Darsono Pak. Ya, silakan dibaca. Ya. Mengenai alat ukur kebenaran Pak. Dari akli dan nakli. Alat Penjelasannya seperti ukur apa? kebenaran bukan Iya. Al-Quran dan Sunnah saja. Iya. Alat ukur kebenaran ada akli dan Nakli. nakli. Mohon penjelasannya. Lah, itu kan Quran. Secara mendetail Pak Ustadz. Ya, Secara detailnya seperti apa sih? oke, coba dibaca ayatnya dulu ya. Ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ya, juz 1 itu diawali surat apa? Juz 1. Alif Lam Mim. Iya kan? Ini kan juz 1 ayat 1 kan? Juz 1, tapi suratnya surat kedua setelah Fatihah. Tapi dalam hitungan juz pertama itu dimulai dari Al-Baqarah. Baqarah. Karena Al-Fatihah tidak masuk bagian dari juz, ya. Ya, Jadi Al-Quran dimulai dari kalimat apa? Alif Lam Mim. Oke. Mana di sini ada Paman Doblang, dibantu Paman. Ada. Kenapa Kang? Dokter. Iya, apa Alif? Alif, Lam Mim. Nim. Hendaklah biasakan beramai-ramai untuk mempelajari Quran. Oke. Coba lihat surat ketiganya. Ah, Alif, Lam, Mim. sama. Sama. Nanti kalau diurut berikut, ini kan Alif Lam Mim, maksudnya gini. Pegang apa dulu yang pertama? Alif. Eh, Maksudnya? yang dipegang teguh apa? Kan biasa Pemahaman meramaikan Kan. Quran. Coba lihat. Meramaikan Ya. Al-Quran. Coba kembali ke ayat 2 ya. Ya, Alif, ya. Amin. biasakanlah. Mim walama meramaikan. Kan. Lam kan? Lam itu walama meramaikan. Iya. Mim itu Quran. Ummul Quran. Quran. Ya. Ayat Ya. 2, Dzalikal kitabu. Kitab ini
Itu. Dibalik. Kan dalika dulu. Dalikal kitabu. Kitab itu, kitab ini ya, Mm-mm. kitab ini. Ininya kemana? Alif Kitab lam mim. Quran. Al-Mim. Alif, Lamim. alif lam mim. Alif lam mim. Ya, Lamim. biasakan meramaikan Quran. Quran. Dalika itulah kitab. Quran. Quran. Itulah kitab. Quran. Itulah Kitab. Kita La raiba fih yang tidak ada keraguan. Dua. ada Dan lil keraguan. muttaqin petunjuk bagi yang bertakwa. Takwa. 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 Ayat 3 juga alif lam mim lagi. Gitu. Ya, 2, nanti 3. berpegang kepada Quran. 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 Ayat 4 nggak Quran. pakai. Tuh, nggak pakai ayat 4. Ya, Ya. nanti ketemunya di ayat berapa? 7. 7. Alif Nih, lam. 7. alif lam mim. Shot. Shot. Quran. Coba lihat. Alif Lam biasakan. mim. Biasakan Lam meramaikan kan. Mim Quran. Al-Quran. Quran. 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 Quran yang mana? Shot. 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 Shot itu apa? Yang Kolom. Quran kali ini saja. Quran yang ada di dalam sudur. Surat. Sudur. Shot. Sudur. 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 2949. Nih. Bulan Bahwa 49. ayatun bayinatun fi Bainatun fi Sudur. 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 Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam Sudur. Sudur. Dalam dada. sudur kan? Ya. Sudur. Oke, coba kembali ke 7. Ayat satunya apa tadi? Alif, lam, mim, Shot. 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 Oke, Shot. biasakanlah meramaikan Quran. Quran. Yang mana? Yang ada di Yang ada di sudur. dalam dada. Yang ada di dalam Sudur. sudur. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka jangan ada kesempitan di dalam dadamu. Kalau dadanya sempit, ya, kalau sudurnya sempit, ayatnya Nggak bisa masuk. nggak bisa masuk apa nggak kebaca? Nggak Nggak kebaca. Baca. Nggak kebaca. Keluar nggak ayatnya? Nggak. Nggak. Enggak. Ada cahaya. Nah, Yang sudur cahaya. itu atau di dalam sudur itu ada kolbu, Kolbu. Kolbu. ya. Nah, kolbu berfungsi untuk berakal. Halo? Halo. Ya. Coba lihat ayat ini. Afalam yasiru fil ardi Ya. fatakuna lahum Kun. kulubun. Kulub ya. Kolbu. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kulub? Kulub. Yang dengan kulub itu mereka dapat memahami. Memahami. Memahami Arabnya apa di sini Arabnya? Ya, Kilun. Menjalan. ya kilun apa? Berakal kan? Akal. Nah, jadi akal di mana posisinya? Di dalam Sudur. kolbu. Di dalam Kolbu. 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 Kolbu Dalam kolbu. ada di mana posisinya? Dalam sudur. Nah, fisudur. Dada. Kulub, Shot dada. kulub alati fisudur. Kulub itu posisinya di dalam Sudur. 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 Di dalam Dada. sudur ada data apa? Ada data apa di Data. dalam sudur? Data akal. Gimana ini teh? 2949 tadi Ayat-ayat Quran. kan. Ayat di dalam nyata. sudur ada data apa? Ayat-ayat. Nah, ini. Ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran. Ayat itu gimana sih? Ayat-ayat. Ayat-ayat yang nyata, Yang nyata di balik dalam lagi yang sudur. balik di awal. Nah, di dalam Nyata. sudur ada Kolbu. kolbu. Makanya Quran turunnya kemana? Ke Dada. sudur. Ke kolbu. Kolbu. Salah wae jawabnya. Paham. Kolbu. Kolbu. Quran turunnya ke kolbu.
Kolbu. Kolbu. Nih coba baca ayat ini tuh. Tuh. Katakan barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Quran ke dalam kulub. Kolbimu. Kolbi. Jadi Kolbika. Quran itu turunnya ke dalam kolbu. Hmm. Quran turun ke dalam kolbu. 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 Ya, makanya di dalam sudur ada apa? Kolbu. Ayatnya tak Quran. Di dalam sudur ada data apa tadi? Ayat Al-Quran. Quran. Ada Ayat yang ayat-ayat nyata. Al-Quran. Quran. Kenapa di dalam Al-Quran. sudur ada data ayat-ayat Quran? Karena Quran turunnya kemana? Kolbu. Kolbu. Nah, kolbu ada di mana? Sudur. Dalam Ada sudur. 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 Fungsi kolbu apa? Memahami. Memahami atau Berakal. berakal. Coba sekarang kembali ke pertanyaannya. Alat ukur bukan hanya Quran dan Sunnah. Alat ukur kebenaran adalah akal. Akli. Akal. Nah, akal itu fungsi dari apa? Kolbu. Fungsi dari kolbu. Quran turunnya Hmm. kemana? Kolbu. Kolbu. Nah, ya kolbu posisinya di mana? Sudur. Sudur. Nah, di dalam sudur ada apa? Quran. Quran. Muter situ aja kan. Muter Ya, situ aja. berjalan ke sana. Nah, sekarang nakli apa nakli? Nakli itu kembali ke nas. Kembali nas. Kembali ke nas. Nakli itu nukil, menukil namanya. Misalnya gini. Mengilik. Quran turunnya ke dalam kolbu. Ini nukil dari mana? Ayatnya. Mengulik. Bahwa Quran itu Yang atau dari Jibril mana? itu menurunkan Quran ke dalam kolbu. Itu nukil dari mana? Kolbu. Al-Baqarah ayat 97. Nah, gitu. Ini kita bukan akal-akalan, tapi menukil namanya. Dasarnya. Jadi nakli itu argumen berdasarkan menukil. Menukil itu Mengambil Merujuk. sedikit. merujuk. Nah, Merujuk. Merujuk. ke Memberikan rujukan. wahyu, namanya nukil. Bukan ke wahyu. Jadi Rujukan dalil ke ayat. nakli adalah dalil yang mengambil, merujuk kepada wahyu. Hmm. Dalil nakli namanya. Nah, sementara dalil akli itu dalil berdasarkan pemahaman. Man. Memahami itu fungsi kolbu. Kolbu. Kolbu di dalam sudur. Sudur. Sudur tempatnya Ada ayat tadi. Quran. Quran. Jadi memahami itu melibatkan sudur, melibatkan kolbu yang di dalamnya ada wahyu. Wahyu. Ya, halo? Ya. Halo. Jadi Ya, pertanyaan mesti di ini nih. Tapi nggak apa-apa. Orang bertanya tuh berarti dia berpikir. berpikir. Ya. Ya. Mengulik juga. Atau kan untuk membuat pertanyaan tuh nggak mudah, Pak. Ya. Ya, bener nggak? Iya. Jadi gini, nah sekarang kita tarik ke tataran tradisi ya. Ya kan tadi minta penjelasannya sesuai Quran. Hmm. Kalau penjelasannya sesuai Quran udah selesai tuh. Nah, tapi kadang-kadang kalau hanya Quran kan orang tuh nggak puas ya. Ya. Nah, minta sayur, Sayur. minta bawang putih, Merah. minta Yang ketimun, tadi Pak ya nyambung. minta apa tadi? Adas. Pisang adas, minta bawang merah dan lain. Lain. Nah, sekarang saya tambahin bumbunya ya. Ini bumbu. Ya. Dalam tradisi beragama, agama apa saja, Pak? Alat ukur sering dikelompokkan menjadi dua. Ini penjelasan tambahan ya. Pertama, dalil nakli. Tadi dalil yang dinukil, argumen yang merujuk kepada wahyu. Ya, secara tekstual. Dan dalil akli. Ya, dalil akli itu adalah logika. Jadi argumen berdasarkan logika atau rasio. Logika sendiri sebetulnya adalah wahyu.
di surat Ya. 53 ayat 3 dan 4 ya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu sebenarnya. Wahyu. Nah, keduanya sebenarnya tidak mungkin bertentangan Ah, Tangan nggak bisa. dan bukan untuk dipertentangkan Bertentangkan. gitu. Nah, dalil nakli dari kata nakola, nakola itu memindahkan artinya. Ya, jadi nakli itu berarti kebenaran yang bersumber dari otoritas ketuhanan. Makanya diambilnya Quran. Juga Iya. diambilnya sunnah yang berdasarkan yang sesuai Quran. Itu surat surat 459. Atiullah, atiur Satu Rasul. 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 Berarti taat Allah, ikutin Quran, taat Rasul, ikutin sunnahnya. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai dalil akli, dalil argumen berdasarkan rasio. Ya, akli itu artinya mengikat atau menahan. Apa fungsinya akal? Akal itu berguna untuk membuktikan aja, melogikakan atau melandasi cara berpikir. Nah, apa hubungannya antara nakli dan akli? Ya, berkaitan. Bagaimana jika keduanya seolah tampak bertentangan? Kok ini ayat tidak logik ya? Otakmu yang nggak nyampe atau gimana ya Ya, gitu? betul, bisa jadi. Ya, Ya, karena antara ya. nakli dan akli itu sebenarnya tidak mungkin bertentangan. Nah, Tangan nggak bisa. Gitu ya. Kecuali akalnya mungkin agak rada-rada lagi demam kali ya. Rusak. akal-akalan Demam, kan. kurang sehat, mungkin jadi seperti kusut tuh. Rusak. Nah, sekarang kita lihat dari aspek sifat ya. Dalil nakli berupa wahyu itu sifatnya absolut. Ya, teksnya tidak pernah berubah. Berubah. Ya gitu aja Ya, teksnya mah, berubah. kecuali kan pemahaman yang berubah. Betul. Sementara akal, rasio itu sifatnya relatif, dinamis dan bisa berkembang atau berubah. Berubah. Rasio kan bisa berubah, berkembang kan? Ya. Betul. Tapi kalau nakli ya gitu aja. Ya. Yang kedua aspek cakupannya. Kalau dalil nakli itu mencakup sifatnya fisik dan juga metafisik. Jadi wahyu itu berbicara yang fisik juga berbicara yang metafisika. Sementara rasio itu terbatas pada hal-hal yang empiris, Pak. Ya. Kemudian aspek apa lagi? Kedudukannya. Dalil nakli berupa wahyu itu sebagai cahaya. Sementara akal sebagai mata yang bisa memanfaatkan cahaya. Cahaya. Iya, Bapak itu Ibu akal. baca buku di tempat yang gelap, kelihatan nggak? Nah, Ya, Nggak Nah, tanah. yang membuat kita bisa melihat objek apa? cahaya. Ada Nah, Cahaya. wahyu itu berfungsi sebagai cahayanya. Nah, akal rasio kita memanfaatkan cahaya itu melihat satu objek. Gini analoginya. Akal ibarat mata, wahyu ibarat cahaya matahari. Mata yang sehat atau akal yang sehat tidak akan bisa melihat kebenaran tanpa adanya Cahaya. 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 Betul nggak? Ya. Nah, sebaliknya cahaya tidak akan berguna bagi orang yang matanya Tuh. tertutup. tertutup. Iya. Makanya Quran bisa atau hanya bisa dipahami oleh orang yang menggunakan Akal. akal. Karena akal itu berfungsi untuk melihat objek, melihat kebenaran karena diterangi oleh sinar cahaya tadi. Cahaya. Mm. Makanya hanya orang yang berakal yang dapat mengambil Pelajaran. pelajaran. Surat 2269. Mangga dibaca. Bu Ika bantu. Pada Boleh. sono mau baca? Oh, Pak Darsono boleh yang bertanya.
Pak Darsono monitor. Ya, iya, Pak Agung. Makasih, Pak Silakan. Agung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ya, gitu ya. Ya. Ya, Nah, jadi akal berfungsi atau akal bertugas untuk memahami teks. Ini kan teks dibaca nih. Akal bertugas memahami teks, bukan menghakimi teks. Iya, betul. Ya, oke. tetapi teks yang dipahami secara kaku tanpa melibatkan akal sehat seringkali justru menjauhkan manusia dari esensi kebenaran wahyu itu sendiri. Diri. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Pak. Iya, Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Allah. Berarti tugas akal memahami teks. Ya, tapi teks yang dipahami secara kaku tanpa melibatkan akal sehat itu justru akan menjauhkan manusia itu dari esensi kebenaran wahyu itu sendiri gitu. Ya, siap. Ya, makanya jangan heran gitu. Orang yang mengambil teks Quran, menukil teks Quran, kok tapi outputnya begini ya. Nah, itu Beda. tadi. Beda. iya, Berarti dia memahami teks tanpa menggunakan akal sehat. sehat. Begitu. Halo? Iya, Pak. Ya, Oke. Ya, Pak. Lebih jelas. Pertanyaan ketiga, Pak. jelas. Oke, yang ketiga dari Bung Adinem. Bung Adinem mau disampaikan sendiri, Bung Adinem? Biar lebih jelas. Kalau suami pelit, Pelit dan udah pemarah. pelit, pemarah, ini nggak ada pilihannya ya. Kalau pemarah harusnya dermawan dong, biar ada obatnya. Lengkap ya, Pak? Dari suami Suami baru. pelit, terus pemarah, terus nggak ngasih duit lagi. Ya pelit namanya atuh. Gimana sih? Dari Eh, suami baru. terus nemu duit di kantongnya waktu nyuci. Ah, itu berarti rezeki. Iya, Ya. Mas. Pertanyaannya apakah dosa? Ya, kan waktu besoknya nanya, Mama, nemu uang saya nggak? Ya, tanya aja, emang Bapak hilang uang di mana? Nah, Kan tanya balik. Ah, berarti Bapak punya uang dong. Kenapa hilang? Itu sih Bapak sih pelit. Jadi hilang tuh, itu lebu. Ya, Oh, jawabnya gitu. pakai diplomasi. Ya, sekarang gini. Tidak bisa berdiplomasi soalnya, Pak. Ya, atau gini aja dah. Kalau begitu sekarang bicara hukum aja udah ya. terhukum. Karena nggak bisa berdiplomasi pakai bahasa hukum berarti ya. Secara umum ya Bu ya, mengambil harta orang lain tanpa izin tidak boleh. Tidak boleh. Secara umum, mengambil harta orang lain tanpa izin itu tidak Ya. boleh. Namanya mencuri. Curi. Nah, tetapi ajaran memberikan pengecualian khusus bagi istri. Halo? Ya, Halo. Nah, ini kan kekecualian. Ini kan bicara hukum ya. Nah, ini tutup dulu dah. ya Pak. Ayatnya tutup dulu ya. Ya. Sampai mana tadi? Oh, sampai kekecualian. Ya. Secara umum, mengambil harta orang lain tanpa izin tidak boleh. Tetapi agama memberikan pengecualian khusus bagi istri yang hak
nafkahnya tidak terpenuhi karena suami pelit, Hmm. medit, koret, kopet, meregehese, keked mengkene, merepet jahe, buntut kasir, kumed. Ya, nah, dari mana? Ya, apa dalilnya? Kan orang nanya dalil. Dalil itu apa? Ada dua. Hmm. Dalil Nakli. nakli dan dalil Nakli. Akli. akli. Ya. Kalau dalil nakli bisa dinukil dari Quran atau sunnah. Nah, Ada sebuah hadis terkenal dari Aisyah, Bu. Ini kan urusan ibu rumah tangga ya? hmm. Ya. Iya. Berarti yang tahu siapa? Istri. Ya istri atau ibu kan? Hmm. Iya. Nah, hadis berkaitan dengan istri yang mengambil uang suaminya juga diriwayatkan oleh istri. 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 Istrinya. Iya kan Aisyah kan istrinya Nabi. Hmm. Iya. Ya, jadi dari Aisyah mengenai Hindun binti Utbah. Jadi ada seorang wanita namanya Hindun Hindun. datang kepada Rasul. Rasul. Kalau wanita yang datang, istri Nabi ngerecokin nggak? Bukan ngerecokin, nimbrung nggak? Pasti. Damping. Nimbrung, kecuali yang datangnya Nimbrung. laki-laki, dia di belakang, gitu ya. Ya. Kan tamunya perempuan, boleh nggak dibiarin berdua? Nggak Tidak boleh. boleh. Makanya Aisyah nimbrung. Nimbrung. Ini Nimbrung. ceritanya gitu hikayatnya. Jadi ada seorang sahabat wanita namanya Hindun binti Utbah datang kepada Rasul untuk apa? Konsultasi. Ngadu. Mengadukan perihal Mengadu. suaminya. Mengadu Mengadu. berkaitan dengan suaminya yang Perihal Yang suaminya. pelit. Pelit. yang pelit, medit, koret, Pelit. kopet, meregese, keked, mengkene, buntut kasiran tadi. Ya, jadi kisah ini ada zaman dulu, Bu. Hmm. Ya, apa kata Rasul? Ambillah. Aduh, emang begitu bunyinya. Ambillah dari hartanya yang mencukupi kebutuhanmu Keputusan. dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang baik. Baik. Halo? Ya. Halo. Pencuri yang baik, istri. Ini kata Nabi loh, Bu. Ambillah dari hartanya yang mencukupi Yang kebutuhanmu cukup kebutuhan. dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang baik. Baik. Yang baik. Misalnya, kan tadi suami hilang duitnya, Bu. Halo? Iya. Ma, Iya. lihat Halo. uang Bapak nggak? Di mana Papa nyimpennya? Hmm. Nih, kan mesti ada dialog dulu kan? Hilang Ya. di mana, Pak? Di Hmm. dompet. Dompetnya disimpan di mana? Mungkin Bapak lupa tadi belanja atau jajan. Enggak, tadi ada, tapi kok hilang ya? Nah, Ibu sodorin apa? Daftar belanja. Daftar belanja atau bon. Bon Iya, Bon. listrik, bon air, bon jajan, bon belanja. Semuanya bon bonnya tuh saroin. Pak, uangnya udah dititipin ke sini, ke PLN sekian, ke PDM begini. Silakan kalau Bapak mau ambil lagi, monggo. Hmm. Halo? Oh, Ya. iya. Iya, jadi laporannya jelas, Bu. Ya, Pak. Uang Bapak nggak hilang, tapi saya bantu untuk saya bantu untuk bayar listrik, saya bantu untuk bayar air, saya bantu untuk belanja, saya bantu doang, Pak, gitu. Iya, menyalurkan Ya, kan. hanya menyalurkan aja. Kalau Bapak nggak setuju, silahkan bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, belanja sendiri, segala macam sendiri. Silahkan, aku mah di rumah aja. Halo? Hai. Halo. Halo. Iya. Nah, terus kata ibu, kan ditanya, lihat uang saya nggak mah? Ibu bilang,
Nggak tahu Pak, bohong nggak? Bohong. Bohong. Nah, boleh nggak gitu Kak? Nah, boleh nggak bohong? Nggak Nggak tahu. boleh. Nah, ini hal yang berbeda ya. Hmm. Terkait sikap ibu atau istri yang menjawab nggak tahu karena takut dimarahin. In. Ya, ini kan gitu. Kan kalau Ya. kalau jujur takut dimarahin, kalau nggak jujur juga takut dimarahin nih. Misalnya Jujur akhirnya ibu bohong salah. kan? Akhirnya bohong. Ya. Iya. Oke, Hmm. yang perlu diperhatikan apa? Pertama, berkaitan dengan kejujuran. Nah, dalam ajaran agama, kejujuran harus diutamakan. Itu ya. Utamakan. Tapi jika Iya. jika kita mengungkapkan kebenaran dan hal itu bisa menimbulkan kemarahan yang lebih besar ya. Kan ngambil di kantongnya nggak seberapa, cuma 2 juta, Bu. Banyak Ya. itu Kang. Hah? Ya uang nyelip 2 juta. 2 juta dari 1 miliar sedikit, Pak. Dikit Iya. lah uang semiliar, hilang sejuta nggak kelihatan. Ya, jika dengan mengungkapkan yang sebenarnya akan jadi bahaya, Bu, madaratnya lebih besar nih. Hmm. Ya, atau Hmm. terjadi KDRT misalnya kan, atau Iya. bisa jadi retak karena suaminya temperamen misalnya. Iya. Maka menyembunyikan fakta tersebut. Fakta tadi ibu tuh kan nemu sebetulnya, tapi bilang nggak tahu. Aku nggak lihat, pokoknya nyuci-nyuci aja. Mungkin waktu dijemur terbang bisa jadi. Pura-pura nggak tahu. Ya, atau memang nggak ada dia lupa. Nah, demi menyelamatkan diri dan menyelamatkan dari sengketa bisa dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan. Kelihatan. Oke. Nah, terus solusinya gimana? Solusi jika Bohong. jika istri mengambil uang itu untuk keperluan dapur dipakai untuk dapur, Bu, atau untuk membayar yang penting-penting tadi, bayar SPP misalnya, yang tidak dipenuhi, yang tidak terpenuhi, ya, maka secara hukum istri sedang mengambil haknya, gitu lah, Bu. Iya. Hak, itu kan haknya. Iya. Ya. Ya, tapi berbohong tetap itu jadi beban moral. Moral. Beban moral aja gitu. Nah, jika memungkinkan di waktu lain, di waktu yang tenang, ya ibu ngobrol aja, Hmm. gitu ya. Nah, sekarang kan tadi kalau jujur suaminya bisa marah, bisa terjadi apa tadi KDRT misalnya. Ya, udah pelit pemarah lagi. Sekarang kan gini, Iya. jika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah padahal ia mampu, maka suami berada dalam posisi yang salah, keliru di mata syariat, di mata hukum. Hukum. Berarti sang istri tidak perlu merasa sangat berdosa selama uang yang diambil benar-benar digunakan untuk Gunakan. menyambung hidup keluarga. Enggak. Yang itu adalah kewajiban siapa? Suami. Suami. Ini. Suami kan? Ya. Hmm. Nah, sekarang lihat An-Nisa 19 ya. An-Nisa, mana Qurannya tadi? Oh, ini nih. Ibu yang baca nih ya. An-Nisa surat berapa, Bu? 4. Bu? 19. 4:19. Monggo, Ibu baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita. Oh, ini berarti objeknya ke siapa nih, Bu? Laki, Ke suami. Suami. laki-laki. Ya, ke laki-laki lah. Ya, laki-laki yang punya Laki-laki. istri dong. Ya. Ya. Ya, Hai para suami yang mengaku beriman. iman. Kenapa? Karena orang yang beriman tidak mungkin nyusahin istri. 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 Ini kan amanu baru ngaku kan? Ya. Iya. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita. Wanita. Mempusakai. Namanya pusaka itu benda hidup, benda mati, Bu. Benda mati. Benda mati, harta pusaka kan harta warisan ya. Iya. Jadi boleh nggak suami menganggap istrinya jadi benda mati? Tidak boleh. Nah, kan ada suami yang menganggap istrinya itu benda yang nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya pendapat, nggak punya pilihan gitu loh, Bu. Betul nggak? Ada. Betul. Pokoknya mah kamu sebagai istri manut aja sama suami, nggak usah mikir, nggak usah. Lah kan manusia mah tuh punya pikiran gimana sih? Iya, Pak. Tidak boleh suami laki-laki menganggap istrinya sebagai barang pusaka. Pusaka. Betul nggak? Ya dia kan juga makhluk Betul. hidup sama seperti suaminya. Punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan gitu nggak? Iya. Apalagi dipaksa lagi. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Jadi si istrinya punya pilihan lain nggak? Paksa. Di ayat ini, kalau dengan Enggak, jalan paksa, nggak ada. ya kan wajib Nurut pilihan. terus. Pokoknya manut aja. Nah, itu kan berarti maksa namanya. Nurut. Oke, terus. Dan jangan kamu menghalangi mereka kawin. Oh, kawin? Iya, kalau udah bisa. Dan menyusahkan mereka. Jangan nyusahin juga. Aduh, nih banyak nih suami yang nyusahin istri, ada nggak, Bu? Ada. Ibu jadi Banyak. istri, ibu jadi istri. Ada suaminya nggak, Bu? Nggak ada, makanya berani ngomong. Nggak, punya suami nggak? Ada. Masih di kerjaan. Alhamdulillah. Oke, lagi Alhamdulillah. kerja. Suaminya nyusahin ibu nggak? Sering. Oh, berarti ini mah karma kayaknya nih. Iya. Cerita Saya Kenapa? pribadi menganggap itu kan. karma. Kenapa? Karena pasanganmu itu dari dirimu Sendiri. Diri. Iya, pasanganmu itu adalah cerminan dirimu. Sendiri. Aduh. Dah, pokoknya Oh, suami Bu Ngadina jangan maksain, jangan nyusahin istri. Istri. Ya. Nah, di ayat berikutnya apa? Bergaulah dengan mereka dengan ma'ruf. Mana ma'rufnya nih? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berarti suami itu mesti memperlakukan istrinya sebaik-baiknya. Berarti istri punya hak untuk diperlakukan dengan baik. baik. Termasuk Baik. tadi diberi nafkah, Bu. Nah, kalau suami nggak ngasih nafkah, ya udah ambil aja tadi sesuai kebutuhannya. Ya, jadi secara hukum begitu loh, Bu. Iya, soalnya masih ditanya, udah berapa hari ini marah-marah, masih ditanya, harus temukan itu uang. Nah, Oh, saya nggak berani ngembaliin, Oh, yang tidak berani ngilangin kamu, ngembaliin. kan yang ngilangin kamu, kenapa yang nyari saya? Saya merasa ngambil dari kantong yang dicuci, dari situ saya nggak berani bilang, cuman berani bilangnya aku tidak tahu, masa mau cari di mana, saya jawab gitu. Oh, Harus belajar diplomasi dari Pak Ustadz.
Bu. Iya, Emang ada nama suaminya uangnya? Coba aja panggil kalau dia. Uang suami, uang istri, Bu. Iya, nantilah aduh. gimana caranya. Doain aja dulu ya. Ya, semoga Nah, damai-damai selalu lah. ya 10 menit lagi buat jawaban pertanyaan terakhir. Ada Pak Ya, dari Pak Saleh. Marwah. Pertanyaannya adalah Ya, eh mana tadi? Pendalaman arti dari marwah, Pak. Maroh. Monggo Pak Ah, Saleh. ya itu oh, pertanyaan utamanya, Pak. sopa marwah maksudnya sopa sampai marwah. Enggak, arti dari marwahnya. Arti Arti dari pendalaman arti marwah. marwah Kan itu ada sendiri. kata inna sofa wal marwata. Marwah itu bukan? Ya, iya. Marwah. Artinya marwah apa? Oh, Ada artinya artinya marwah. enggak? Tinggal buka aja di kamus tuh banyak marwah. Hmm. Marwah. Marwah. Marwah ya. Oke, kita lihat dari arti marwah ya. Hmm. Secara Ya, bahasa atau secara terminologi. Jadi keduanya ke secara bahasa marwah dari kata muruah atau marwah itu secara etimologi itu dari kata laki-laki maroa. kalau Laki-laki. Maroa itu laki-laki, kalau mar'ata itu perempuan. perempuan. Ya kalau dari bahasa ya. Jadi kata marwah dari kata muruah dari Muruah. asal katanya maroa almar'u ala dini akhihi. Kalau di surat 8, coba lihat surat 8 ya. 8, mana 8? 8:24. Eh, bukan 24. Eh, tuh kan menghilang ayatnya. Apa ada batas antara Allah dan maro'anya? Kalau 8 apa 45 apa 6 ya? Bukan nih. Wah ini. Bentar saya cari. Aku lupa ayatnya. 24 bukan. 24 bukan. Oh ini nih. Oh iya 24. Marwah. Ini ada kata mar'i. Mar'i. Ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i. Mar'i itu diartikan seorang. Manusia di sini artinya. Ya, maro'ah. dari Inna sofa, Ini. kalau marwah, nanti ada maro'a, ada marwata ya. Nah, kalau marwah dari kata maro'a, di sini diartikannya seorang laki-laki. Ya, nah secara terminologi, maro'a atau marwata itu hanya bersifat atau sifat-sifat yang ideal gitu. Sifat-sifat yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia. Nah, jika marwah dikaitkan dengan konteks tentang diri ya. Jadi si marwah itu adalah manifestasi lahiriah dari kesucian jiwanya, dari kesempurnaan jiwa. Nah, orang yang menjaga jiwanya, maka marwahnya pun terjaga gitu. Nah, sehingga marwah diartikan sebagai kehormatan. Marwah juga diartikan gengsi gitu. Tapi marwah bukan sekedar gengsi, melainkan lebih kepada sebuah integritas yang melibatkan 3 hubungan. Ya, marwah terhadap Allah, marwah terhadap diri, marwah terhadap sesama. Gitu ya. ya. Marwah terhadap Allah berarti integritas. Berupa merasa malu jika
melakukan kedurhakaan kepada Allah. Allah. Bahasa lainnya apa? Mengabdilah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihat, maka yakinlah dia melihatmu. Namanya ihsan tuh. Itu namanya integritas dengan Allah tadi. Nah, ada marwah terhadap diri, ya. Nah, marwah terhadap diri juga termasuk menghargai diri dengan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat, kehormatan tadi. Apa saja, misalnya minta-minta atau berlaku kasar, itu kan menjatuhkan marwah diri namanya, menjatuhkan kehormatan diri gitu. Termasuk juga harus marwah kepada sesama. Marwah terhadap sesama berarti kita mesti menjaga etika, menjaga tutur kata, tidak menyakiti perasaan orang gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi marwah itu juga diartikan sebagai kehormatan. Jangan sampai marwah kita jatuh di mata Allah dengan melakukan kedurhakaan atau melanggar aturan Allah atau melakukan perbuatan yang membuat kita jatuh nih harga diri kita gitu. Termasuk juga tidak menjaga etika kehormatan dalam bersosial gitu. Marwah. Nah, kalau di Quran tuh ada istilah inna sofa wal marwah. Marwah ada marwah ya. Nah, itu surat apa tuh? Sofa dan marwah tuh. Coba dicari. Sofa, marwah. Ada tuh. Cerita haji itu. Ada nggak ayat? Nggak keluar ya? Al-Baqarah 158. Oh iya, makasih. Al-Baqarah atau ada yang ada marwahnya tuh. 158 ya. Iya. Ya, 158. Nah, ini ada lambang. Inna sofa wal marwah. Marwah ya? Ya. Ya. Marwah. Sesungguhnya sofa dan marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Allah. Sofa secara bahasa artinya bersih, bening, suci. Suci. Bening, suci, bersih. Makanya jadi sufi kan? Tasawuf. Tasawuf itu ilmu. Ilmu membersihkan hati. Nah, orangnya yang belajar namanya sufi. Ya, pelajarannya namanya tasawuf. Sesungguhnya sofa dan marwah. Marwah itu tadi bisa berarti integritas, bisa berarti kehormatan, bisa juga berarti semangat gitu. Jadi berangkatlah dari hati yang suci menuju semangat tadi. Marwah bisa artinya laki-laki, bisa artinya integritas, tadi ya secara bahasa tuh gitu. Mar'a itu termasuk berarti kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan gitu. Sesungguhnya sofa dan marwah ini kan orang sa'i dari sofa ke marwah kan? Ya. Sa'i itu artinya bergegas, bersegera. Bersegeralah melakukan sebuah transformasi dari hati yang bening, hati yang bersih menuju sebuah perjuangan penuh semangat tadi. Integritas. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, sofa marwah, sofa marwah. Nah, ini diartikannya beribadah haji. Faman hajja, barang siapa yang berhaji, berargumen, ya, untuk mendapatkan sebuah informasi dari ketetapan Allah. Atau berumroh meramaikan. Maka tidak mengapa dia sa'i, bersegera, ya, melakukan perjalanan dari hati yang bening menuju kepada sebuah semangat tadi. Nggak apa-apa, biar cepat dapat informasinya. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah lebih mensyukuri kebaikan itu.
Ya, itu marwah secara etimologi gitu ya dan terminologi. Jadi bisa berarti laki-laki, tapi bisa berarti juga kemanusiaan, ya. Nah, marwah itu manifestasi lahiriah dari kesucian jiwa. Kesucian jiwa itu sofa. Ya, marwah itu manifestasinya gitu. Ya, sofa berkaitan dengan jiwanya yang suci. Nah, sementara marwah manifestasi lahiriahnya gitu dari jiwa yang suci. Iya. Suci. Walaupun kadang diartikan gengsi gitu, integritas, kehormatan gitu. Jadi mesti menjaga marwah gitu. Nah, marwah itu kehormatan ya. Kita sendiri yang menjatuhkan kita, kita juga yang mengangkat derajat diri kita gitu. Kita. Itu ada haknya nggak itu? Marwah pakai hak atau nggak pakai hak itu? Ada ha di ujung, ada tak Atau marbutoh. marwah? Iya, marwata kan. Kalau dibacanya dibaca sukun marwah. Nah, wal Jadi ada marwata. haknya dong. Bukan ha, Marwah. tak. Bukan ha, tak marbutoh. Wata. Tak Hmm. marbutoh gitu. Tak marbutoh itu kalau dibacanya sukun jadi ha. Marwah. Nah, tapi kalau Kalau dibacanya ditulis secara Latinnya gimana? A, ma, R, mar, W, ya, ini kan sama M A R W A. ta WA. marwata marwat Marwata. marwata tapi dibacanya marwah Iya, jadi karena marwata. taknya tak marbutoh bukan ha. Heeh. Di sini nggak ada taknya Marwah. nggak ditulis kan marwah gitu padahal marwah atau marwat tapi kalau Marwata. marwat nanti dianggapnya tak lagi bukan marbutoh kan gitu. Jadi pakai H aja ya. Marwah. Ah, Kalau langsung ditulis, bacaannya berarti kalau marwah langsung dibacanya gitu. Langsung enggak kalau ditulis bacaan secara misalnya. Latin. Oh Tulisan Latin, Latinnya ya M-A. masih 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 aman dibacanya ditulis hak marwah seperti Oke. seperti rahmat ya. Kalau pakai tak marbutoh jadi rahmah gitu. Iya, Rahmat. Iya. Hmm. Jadi lebih baik ada Ada haknya. MARWAH gitu Hak ya. ujungnya Marwah. marwah gitu. Kalau Gitu. secara Latin Secara ya. Latin ya. Heeh. Oke. Tapi secara makna tadi ya marwah itu artinya Ya, eh, kehormatan apa kehormatan. laki-laki manusia Banyak sih artinya gitu. Tapi secara eh secara terminologi tadi, secara makna ya, hmm, ada sofa dan marwah gitu. Jadi hmm. marwah itu manifestasi dari sofa. Sofa, Manifestasi dari marwah. sofanya, Gitu. kebersihannya. Manifestasi lahiriahnya lah gitu. Kalau Oke, hati kan nggak ada yang tahu. Gitu secara artinya sih arti marwah. baik. Baik. Gitu Pak Agung sudah jam 10. Ada lagi yang mau nambahin? Iya. Masih ada waktu Pak, ada yang mau nanya? Udah jam 10. Udah jam 10. Istirahat Mas Bung. Ngantuk. Oke, oke. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah mengkaitkan seluruh pertanyaan dari yang pertama sampai yang terakhir. Ada benang merahnya selalu yang bisa kita pahami bersama semua. Tentunya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga yang sudah ikut memberikan apa warna di kajian ini. eh untuk itu mungkin kita akhiri untuk kajian malam ini. Terima kasih semua, selamat beristirahat. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih semua ya. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu kami semua. Pak Agung.